Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Subhanallah wa bihamdihi 'ala khalqihi wa 'ala sirrihi wa syahadatihi. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memanjangkan umur kita sampai saat ini kita bisa berkumpul di rumah Allah untuk bertemu ini. Mudah-mudahan nanti ilmu yang didapat dari Ustaz bermanfaat untuk kita. Selawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita, contoh kita, pahlawan kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan kepada para semua sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita yang dari sini kita istiqomah untuk jalan sunnah-sunnahnya sampai akhir. Kita lanjutkan temanya kajian malam ini, insyaallah adalah kajian syirah. Kita bedah kitab syirah ya, karya Dr. Ali Muhammad Al-Sarabi, yaitu Asyirah An-Nabawiyah Fadlu Al-Maqam wa Tahlilu Al-Ahdath. Langsung saja kita silakan waktu untuk Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-qail fi kitabihil mubin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Al-qail fi hadithihi innama bu'ithtu mu'alliman muyassira wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak jamaah yang dicintai Allah, alhamdulillah, tentu nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri ketika kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, dorongan, inayah serta hidayah, dan dengannya kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan rumah Allah, untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hukum-hukum dan tentunya hikmah yang terdapat dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bagian dari amalan yang tidak terputus pahalanya. Bahkan setelah seorang hamba itu meninggal dunia dan ia ada di alam kuburnya. Dan tentu ini menjadi kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri dan berupaya istiqomah di dalamnya. Karena memang semua kenikmatan yang kita dapatkan, kesehatan, keluarga, tempat tinggal, anak keturunan, material yang kita miliki, pekerjaan yang kita disibukkan akannya, itu semua hakikatnya adalah sarana bagi kita, wasilah, alat untuk melakukan ibadah yang menjadi tujuan utama Allah ciptakan kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita hidayah, terus diberikan untuk kita kemudahan agar dapat istiqomah dalam ketaatan. Semoga dengan mengkaji perjalanan hidup dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dapat menjadikan kita sebagai umat yang terus berusaha untuk mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa semoga dapat
meminum air telaga Al-Kautsar, telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Baik, Bapak jamaah yang dicintai Allah, kita akan lanjutkan ke pembahasan masih kaitannya tentang kejadian-kejadian, fakta-fakta yang terjadi sebelum dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas ada dua kejadian besar sebelum dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah saat itu. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa Mekah asal usulnya ketika diawali Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sana juga Allah takdirkan pada akhirnya diberikan bagi mereka air Zam-Zam, sumur yang airnya tidak pernah kering sampai detik ini. Begitu juga kita telah menekankan bahwa Mekah itu justru berawal ketika adanya suku Arab dari Yaman. Mereka meninggalkan tempat atau kampung halamannya karena terjadi banjir. Ya, setelah hancurnya bendungan yang dinamakan Saddul Ma'rib, sehingga mereka meninggalkan tempatnya dan Allah takdirkan untuk melewati, untuk mencapai Mekah atau yang di dalamnya ada Ka'bah, rumah Allah, yang dinamakan dengan suku Jurhum. Dan tentu suku Jurhum ini Allah takdirkan karena ia adalah suku terbaik yang pergi meninggalkan kampungnya untuk mencari tempat yang baru untuk melanjutkan kehidupan, karena memang mereka tidak mengambil paksa yang merupakan hak orang lain, kepemilikan orang lain. Dan itu terbukti ketika ia mendapati atau mereka mendapati ternyata di lembah tandus yang mereka tahu di situ ada rumah Allah, lembah yang tidak ada kehidupan di dalamnya, tetapi ternyata di situ ada dua orang, anak dan ibunya. Lalu di sampingnya ada air sehingga mereka izin untuk ikut serta hidup di sana. Maka terbentuklah akhirnya kota Mekah Al-Mukarramah. Setelah saat itu peradaban dimulai di sana dengan kehidupan yang aman, dilanjutkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kembali datang untuk mendakwahkan risalah Islam di situ tentunya. Lalu dibangunlah rumah Allah dan dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Lalu menikahnya Nabi Ismail dengan wanita dari suku Jurhum, sehingga keturunan-keturunan Nabi Ismail dinamakan atau dijuluki dengan nama Al-Arab Al-Musta'ribah atau Al-Arab Al-Musta'robah, orang Arab blasteran lah bahasanya. Karena memang Nabi Ismail faktanya ayahnya orang Babilonia. Nabi Ibrahim itu berasal dari Babilonia yang sekarang bisa ditemukan atau di daerah Irak atau Iran yang ada saat ini. Sedangkan ibundanya Siti Hajar, kita sama-sama tahu dari sejarah yang sebelumnya kita telah tekankan bahwa Siti Hajar asal usulnya adalah orang Mesir ketika Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah berdakwah ke sana. Maka tentunya Nabi Ismail pun bukan orang Arab asli, lalu menikah dengan wanita Arab sehingga keturunan mereka dinamakan Adnani. Adnani di sini dinamakan sebagai Al-Arab Al-Musta'ribah, itu asal usulnya. Ketika hidup mereka aman, menegakkan hukum Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah suku yang iri, yang dengki, yang merebut paksa kenyamanan yang selama ini mereka dapatkan dari air dan banyaknya orang-orang yang berdatangan ke Ka'bah untuk beribadah, sehingga secara kehidupan, secara finansial, secara perekonomian terjadinya kesejahteraan saat itu. Maka ada suku yang dinamakan dengan Bani Khuza'ah, suku Arab Badu yang memang berpindah-pindah dan bahkan dikenal sebagai suku yang suka merampas atau merampok satu daerah, mengambil alih kepemilikan dari daerah pemilik sebelumnya, dan mereka ambil alih secara paksa. Lalu ditakdirkanlah bahwasanya mereka yang mengambil alih Mekah saat itu. Nah, ketika itu suku Jurhum langsung mengubur sumber air yang ada di Mekah, yaitu air Zam-Zam, dikubur sehingga tidak dapat ditemukan lagi. Bahkan untuk menjaga rahasia tersebut, orang-orang suku Jurhum sendiri, keturunan Nabi Ismail, tidak menginformasikan keberadaan air Zam-Zam itu kepada keturunannya. Jadi jangankan kepada yang lain, kepada keturunan mereka pun itu juga ditutup, tidak disampaikan, sehingga ratusan tahun tidak lagi ditemukan air Zam-Zam tersebut.
Dan kita telah mendapatkan fakta atau menjelaskan bahwa salah satunya ada tokoh yang bernama Qusay bin Kilab yang telah kita tekankan akhirnya mengambil alih lagi Mekah yang tadinya memang di tangan keturunan dari Nabi Ismail dan suku Jurhum, diambil alih oleh Bani Khuza'ah yang tidak hanya merampas Mekah tapi merubah dan merusak nilai-nilai yang ada di sana. Terkhususnya mereka merusak nilai-nilai tauhid. Bahkan kita tahu bahwasanya orang yang pertama kali membawa berhala masuk ke Ka'bah, masuk ke Mekah, ke tanah suci, yang menjaga ketauhidan Allah Subhanahu wa taala adalah Amr bin Luhai al-Khuzai dari Bani Khuza'ah. Dialah yang mendatangkan Hubal, lalu mendapatkan mimpi sehingga dia mendapati di daerah Jeddah itu ada semacam kuburan besar dari para berhala yang sudah tenggelam, dan mereka temukan ada Lata, ada Uzza, ada Manat, sehingga mereka letakkan di tempat-tempat yang ada. Salah satunya Lata mereka letakkan di Taif. Lalu ada Uzza mereka letakkan di jalan antara Mekah ke arah Madinah yang dulu namanya Yasrib. Daerah tepatnya bernama Qudayd. Sehingga kalau mereka melewati sana atau sampai ke sana, mereka pasti diharuskan memuja dari berhala tersebut. Sehingga ini juga berpengaruh terhadap peradaban dari orang-orang Mekah. Ketika hadirnya Qusay bin Kilab, dia ambil alih Mekah tersebut, tetapi kerusakan peradaban itu berlanjut karena tidak ada rasul yang diutus setelah Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun masih banyak generasi dari golongan keturunan Nabi Ismail, bahkan khususnya keturunan Quraisy yang tidak mau menyembah berhala. Hanya saja mereka bingung, tidak dapat informasi yang terang bagaimana cara Nabi Ibrahim dan Ismail, nenek moyang mereka, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebanyakan dari mereka musyrik. Ada juga dari mereka yang menjaga diri tidak menyembah berhala dan tidak menyembah apapun, dan dinamakan dengan golongan Hanifiyah. Baik, jadi faktanya bahwa air Zam-Zam itu terkubur setelah ratusan tahun dikuasai oleh Bani Khuza'ah. Nah, peradaban dimulai ketika Qusay bin Kilab berkuasa. Maka kembalilah kekuasaan kota Mekah itu di tangan pemilik yang sebenarnya, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tentu Qusay ini bahkan dijuluki sebagai Quraisy kecil, karena memang ia menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam sejarahnya. Setelah Quraisy, yaitu Fihir, menemukan semacam sistem peradaban yang menguntungkan orang-orang yang ada di Mekah dengan rihlatus syita, perjalanan dagang di musim dingin, wa rihlatus sayd, perjalanan dagang di musim panas. Dan itu Allah tekankan dalam surat Quraisy, dalam Al-Qur'an. Jadi ini yang menemukan semacam mana akses yang terbaik untuk melakukan dagang ke Syam, yang saat itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Tentu negara Syam yang sangat luas, yang ada di utaranya Mekah, dan akses terbaiknya harus melewati Madinah, Al-Munawwarah. Baik, lalu dagang musim dingin ke daerah Yaman atau Habasyah, sehingga itu meningkatkan dari perekonomian mereka, kehidupan mereka semua. Baik, Bapak jamaah yang dicintai Allah, Qusay bin Kilab setelah wafatnya, karena ketokohannya, dia mempunyai beberapa anak, dan anak-anaknya juga mempunyai kelebihan, mempunyai skill atau mempunyai hal-hal yang dapat melanjutkan ketokohan dan kepemimpinan dari Qusay bin Kilab. Tentu Qusay bin Kilab tidak menyatakan dirinya sebagai seorang raja, tetapi ketokohannya sangat dihormati oleh orang-orang Mekah karena dialah yang dapat mengambil alih kota Mekah dari tangan Bani Khuza'ah. Maka di antara beberapa nama anaknya Qusay bin Kilab yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ada yang pertama Abduddar, ada Abdul Manaf. Karena Abduddar ini anak yang paling tua, sekalipun secara kelebihan Abdul Manaf, secara ketokohan Abdul Manaf lebih menonjol. Tetapi karena Abduddar yang lebih tua, maka kepemimpinan ketokohan setelah Qusay bin Kilab diberikan kepada Abduddar. Permasalahan terjadi setelah Abduddar wafat. Maka terjadilah perpecahan antara Abdul Manaf yang merupakan anak Qusay bin Kilab, saudara dari Abduddar, dengan keturunan Abduddar itu sendiri, anak-anak putra-putra dari Abduddar, karena mereka mengklaim yang seharusnya melanjutkan ketokohan Abduddar adalah anak-anaknya. Tetapi Abdul Manaf merasa dia yang lebih berhak dibandingkan anak-anaknya Abduddar. Terlebih ketokohan dari Abduddar itu bukan karena menonjolnya kemampuannya, tetapi karena umurnya yang lebih tua dan senior
senior dibandingkan Abdul Manaf. Tentu masih banyak anak-anak yang lain yang nanti akan mempertemukan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah misalnya radhiyallahu anha. Itu ada Abdul Uzza namanya, selain Abdul Manaf. Jadi ada Abdul Manaf, ada Abdul Dar, ada Abdul, dan ada Abdul Uzza. Itu nanti nasabnya ya Pak. Insyaallah sambil jalan kita akan jelaskan itu semua. Baik, akhirnya hampir terjadi pertumpahan darah saat itu. Tetapi mereka mencegah itu karena khawatir Bani Khuza'ah kembali mengambil alih karena lemahnya mereka. Sehingga mereka bersepakat untuk mengambil atau membagi bagian-bagian tanggung jawab yang sangat penting di Mekah. Ya, maka dibagilah Abdul Dar dan keturunannya, ya, karena sudah menjadi suku, itu bertanggung jawab terhadap dua. Yang pertama adalah Ka'bah. Maka sampai detik ini pintu Ka'bah itu kuncinya dipegang oleh keturunan Bani Abdiddar. Bahkan ketika Fathu Makkah Rasulullah tidak ambil alih. Ya, masih ketika itu dipegang sampai detik ini oleh keturunan Bani Abdiddar. Nanti ada tokoh yang bernama Utsman bin Abi Thalhah dan selanjutnya. Baik, yang kedua, ya, kita tahu bahwasanya Qusay bin Kilab itu membuat tempat pertemuan penting yang bernama Darun Nadwah di dekat Ka'bah, dan itu juga di bawah tanggung jawab oleh Abdul Dar dan keturunannya. Yang kedua, Abdul Manaf itu bertanggung jawab terhadap jamaah haji, untuk menjamu jamaah haji, memberikan makanan, memberikan minuman, karena dikenal orang-orang Arab, orang Quraisy dari dulu sangat memuliakan tamunya. Tentu ini adalah tradisi yang ditinggalkan atau yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jadi menjamu, memberikan makanan, memberikan minuman bagi para jamaah haji, yang membantu mereka ketika melaksanakan ziarah atau melaksanakan ibadah ke Ka'bah. Baik, kita fokuskan kepada Abdul Manaf. Akhirnya Abdul Manaf ini nanti mempunyai beberapa keturunan tentunya, ya. Ada Hashim, ada Muttalib, ada Abdul Syams. Abdul Syams ini yang nasabnya nanti mempertemukan Rasulullah, yang nasabnya akan mengarah kepada Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Dan ini juga nanti yang mempertemukan dengan Utsman bin Affan. Ya, jadi tokoh semua Pak, makanya menjadi suku sendiri. Umayyah itu adalah tokoh. Umayyah punya anak nanti, ya, namanya Harb, punya anak namanya Abul As. Harb punya anak namanya Abu Sufyan. Ya, Abul As punya anak namanya Affan. Abu Sufyan punya anak namanya Muawiyah. Affan punya anak namanya Utsman. Makanya nasabnya dengan Rasulullah bertemu di Abdul Manaf. Baik, ya. Ada beberapa keturunan lain, tapi di antara anak yang sangat menonjol atau sangat, ya, ketokohannya itu menonjol adalah Hashim. Hashim dianggap bahkan melebihi Muttalib, bahkan melebihi Abdul Syams. Itu ketokohannya sangat menonjol, sehingga ialah yang ditunjuk untuk menggantikan ketokohan dari ayahnya Abdul Manaf untuk menjamu para jamaah haji, ya, memberikan makanan dan minuman untuk mereka, walaupun air Zam-Zam saat itu masih belum ditemukan. Ini nanti akan menjadi hikmah Pak, jawaban kenapa air Zam-Zam ditemukan oleh Abdul Muttalib. Baik, Hashim ini karena ketokohannya, badannya besar, tampan, kaya raya, ya, perdagangannya sukses ke Syam dan melewati akses Madinah, sehingga ketika mampir di Madinah dia berinteraksi di sana dan mendapatkan istri yang bernama Salma An-Najjariyah dari Bani Najjar. Jadi salah satu suku besar yang ada di Madinah. Menikah dengan Salma An-Najjariyah, lalu punya putra yang bernama Syaibah. Nah, dalam satu ketika perjalanan dagang di musim panas, ia wafat di Gaza, di daerah Palestina tentunya kalau sekarang, ya. Karena dia wafat dan tidak dapat lagi kembali, karena perjalanan dagang di Syam itu di musim panas Pak, dan teriknya Masya Allah sangat luar biasa, ujian untuk sana. Perjalanan dari Mekah, ya, ke Masjidil Aqsa saja menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya itu butuh waktu 40 hari 40 malam. Baik, jadi ketika Hashim ketokohannya sangat dikenal, bahkan orang Mekah, orang Madinah menikahkan putri mereka, suku besar Bani Najjar menikahkan putri mereka Salma An-Najjariyah, dan dikaruniai putra bernama Syaibah, satu-satunya Syaibah. Baik, akhirnya ketika wafatnya Hashim, Salma An-Najjariyah merasa dia kaya raya, dia anak tokoh, ngapain dia di Mekah, sehingga dia bawa putranya Syaibah untuk kembali ke Madinah, yang dulu tentu namanya Yasrib, ya Pak, ya.
Ada saudara dari Hashim yang juga anaknya Abdul Manaf merasa ya Syaibah putranya Hashim adalah orang yang paling berhak melanjutkan ketokohan. Apalagi Hashim itu bahkan menjadi suku. Jadi memang tradisi orang Arab itu kalau dia tokoh yang sangat dihormati, punya kontribusi besar, maka dia namanya akan dijadikan suku. Makanya suku Rasulullah itu adalah Bani Hashim. Jadi Muthalib ini juga jadi suku nanti, Bani Muthalib. Muthalib itu nama anaknya Abdul Manaf, saudaranya Hashim. Baik, dia merasa bahwasanya Syaibah yang harus melanjutkan ketokohan dari saudaranya yaitu Hashim. Maka dia pergi ke Yasrib menemui Salma An-Najjariyah, tentu saudari iparnya ya, istri dari saudara kandungnya. Maka dia bujuk untuk kembali ke Mekah karena dia sampaikan bahwa Syaibah harus ada di Mekah. Akhirnya Salma menyatakan, silahkan Syaibah yang memilih, mau tinggal dengan saya di Madinah atau kembali ke Mekah. Tentu sekali lagi Pak ya, saat itu masih bernama Yasrib. Baik, akhirnya qadarullah ketika diminta memilih, Syaibah saat itu memilih untuk kembali ke Mekah. Ya, kembali ke Mekah. Dan pada akhirnya dibawalah oleh Muthalib, dan Muthalib ini dianggap tokoh yang sangat terkenal sebagai pedagang budak hamba sahaya. Dia keluar dari Mekah mencari budak-budak yang berkualitas, kembali ke Mekah dia jual, Pak. Maka ketika dia datang melewati ya gerbangnya Mekah, ya gerbangnya Mekah dari arah Madinah tentunya saat itu, ya melewati gunung Bani Qubaish namanya. Maka ketika lewat, orang dari jauh mengatakan, tuh Muthalib, dan di belakangnya ada budak Abdul Muthalib. Jadi Abdun di sini adalah budak hamba sahayanya, Al-Muthalib miliknya Muthalib. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu ada idhafah namanya. Jadi Muthalib itu bukan nama berhala seperti Abdul Uzza ya, seperti misalnya Abdul Lat dan sebagainya, tidak. Tapi Muthalib itu nama pamannya Syaibah yang merupakan saudara dari Hashim. Karena memang dagangnya budak hamba saya. Ketika orang-orang Mekah mendekati, ternyata yang dibawa bukan budak hamba sahayanya, tetapi adalah keponakannya, anak dari saudaranya yaitu Syaibah. Sejak saat itu Syaibah lebih dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Jadi jangan bingung Pak ya, kalau Rasulullah dari Bani Hashim, ternyata ada Bani Muthalib. Muthalib itu bukan sukunya Rasulullah, tapi sukunya pamannya dari Abdul Muthalib, ya, dari Abdul Muthalib. Syaibah nama aslinya, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sekarang kita fokus kepada Abdul Muthalib. Sejak saat itu dikenal sebagai nama Abdul Muthalib, nama aslinya Syaibah. Abdul Muthalib akhirnya melanjutkan ketokohan seperti yang diharapkan oleh Muthalib pamannya, melanjutkan ketokohan dari ayahnya Hashim. Menjamu jamaah haji, memberikan minuman, memberikan makanan seperti itu ya Pak ya. Maka ia menikah dengan satu istri dan memiliki putra saat itu ya, satu-satunya yang bernama Harith bin Abdul Muthalib. Tentu ini anak yang paling senior ya. Baik, dan diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, kita akan bahas kembali ditemukannya sumur Zam-Zam. Nah, jadi sudah sedikit saya jelaskan mengapa Abdul Muthalib yang ditakdirkan menemukan air Zam-Zam, padahal dia termasuk yang menyembah berhala, ya kan? Baik. Jadi hadis ini atau cerita ini ya tentang digali kembali oleh Abdul Muthalib air Zam-Zam itu diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Tentu Ali mendapatkan kisah dari ayahnya Abu Thalib. Abu Thalib mendapatkan cerita langsung dari ayahnya Abdul Muthalib. Dan kalau hadis itu, cerita itu tidak dibantah oleh Rasulullah, maka itu menjadi hadis yang diistilahkan dengan nama hadis takriri. Makanya Pak, hadis itu ada 3. Yang pertama hadis qauli atau sunnah qauliyah. Memang perkataan yang sumbernya dari Rasulullah, Rasul yang ucapkan. Tapi ada juga yang dinamakan dengan hadis fi'li atau sunnah fi'liyah. Rasulullah tidak ucapkan tapi Rasulullah melakukan, seperti pelaksanaan sholat, ya kan? Yang ketiga, Rasulullah tidak mengucapkan, Rasulullah tidak melakukan, tapi Rasulullah tidak membantahnya dan mengisyaratkan itu tidak masalah, maka dinamakan hadis takriri, gitu ya. Baik.
Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan, qala Abdul Muttalib bercerita tentu kepada ayahnya Abu Thalib, dan Abu Thalib cerita kepada anaknya Ali. Inni lanaimun fil hijr. Suatu ketika saya sedang tidur di tempat tidur saya, di kamar seperti itu ya. Iz atani atin, tiba-tiba dalam mimpinya datang datang seseorang lalu memberikan perintah. Qala li, berkata kepadaku, ihfar thaibah, galilah sumber kebaikan. Thaibah itu artinya hal yang baik. Lalu ditanya oleh Abdul Muttalib, wa ma thaibah, apa sih yang dimaksud dengan sesuatu yang baik itu, yang kita harus gali gitu ya. Lalu summa zahaba anni, lalu pergi Pak, yang datang itu pergi gitu kira-kira. Lalu selanjutnya, falamma kanal ghad, besok harinya, raja'tu ila madja'i, saya kembali tidur di tempat tidur saya, panimtu fihi, saya tidur lagi, faja'ani atin, lalu datang lagi yang kemarin datang itu, faqala li ihfar barrah, lalu dia bilang kepada saya, gali barrah, satu yang utama, satu yang baik ya, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi dikatakan galilah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang baik, yang suci seperti itu ya. Dia kembali bertanya, wa ma barrah, lalu kembali pergi. Besoknya tidur di hari yang ketiga, kembali datang lalu mengatakan ihfar al-madnunah, galilah sesuatu yang sangat berharga. Kembali dia bertanya, wa mal madnuna, apa yang berharga itu? Lalu kembali pergi. Dan keempatnya, hari keempatnya baru datang lagi dan mengatakan ihfar Zamzam, galilah sumur Zamzam. Abdul Muttalib termasuk generasi-generasi yang saat itu ada, memang air Zamzam itu seperti hanya cerita, bahkan seperti dongeng Pak ya, karena memang ya dari turun temurun orang-orang bahkan tidak tahu Zamzam itu di mana, bahkan sudah mulai terhapus kisah-kisah kebenarannya, sehingga Abdul Muttalib pun bertanya, wa ma Zamzam, apa itu Zamzam? Lalu dijawablah oleh yang datang tersebut, la tanzifu abada wala tuzam, sesuatu yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah kering selamanya, wala tuzam, tidak akan pernah tercemari, tidak akan pernah ternodai. Nah, ini Pak kata-kata yang menjadi hikmah kenapa Abdul Muttalib yang menemukan air Zamzam. Taskil hajijal a'zam, dengannya engkau akan berikan air minum para jamaah haji ya. Lalu dijelaskan tanda-tandanya, posisinya itu wahya bainal parsi waddam, jadi dia itu di sebuah tempat yang terletak ada tanda-tanda al-pars, busa yang berasal dari darah-darah ya. Lalu dikatakan inda nakratil gharabil a'sam, nanti di bawah cakaran dari burung gagak tapi yang ada putihnya di lehernya itu Pak ya. Inda qaryatin namal ya, di atas sarang semut. Jadi ada busa dari darah begitu, lalu ada darah di sampingnya itu ada ya tempat semut yang menggunung seperti itu, lalu ada burung ya yang mencakar-cakarnya, itu tanda-tandanya. Lalu pergilah dia atau terbangun dia masih tanpa dapat inspirasi. Tiba-tiba dia duduk-duduk ya di sekitar Ka'bah. Dia lihat-lihat, dia bayangkan kembali, ingat-ingat mimpinya. Lalu tanpa sengaja dia melihat ada satu sisi ya, dari tempat duduknya dia melihat ada burung gagak dan di lehernya ada warna putihnya. Ya. Lalu dia mendapatkan kode itu, dan dilihatnya jadi memang di depan Ka'bah itu ada tempat penyembelihan kurban untuk berhala. Jadi setiap kali menyembelih di tempat tersebut, maka pasti darah itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka berkumpullah darah di sana dan mempunyai busa seperti itu. Lalu di samping itulah burung tadi mencakar-cakar, dan tepatnya ketika mendekat Abdul Muttalib, di situ ada qaryatun namal, ada sarang semutnya. Maka tanpa menunggu dia panggil anaknya Haris, karena itu dekat Ka'bah pasti akan fenomenal ya kan. Dia panggil anaknya, putranya satu-satunya saat itu Haris, lalu dia ambil alat untuk menggali dan dia sampaikan kepada Haris, siapapun yang bertanya saya ngapain, palingkan, suruh pergi gitu ya. Sedangkan ini tokoh besar, Abdul Muttalib bukan tokoh biasa, mengerjakan sesuatu yang membuat orang-orang bertanya-tanya ngapain gitu Pak ya. Karena di tempat
dekat Ka'bah. Akhirnya dia gali, orang-orang terus berkumpul dan Haris kewalahan untuk menghalangi mereka untuk tidak melihat. Akhirnya orang-orang terus mengelilingi Abdul Muthalib yang terus menggali tadi. Terus menggali sampai ke bibir dari sumur tersebut, lalu dia memukulnya sehingga keluarlah ya air seperti itu. Ketika keluar air maka digalinya, diriwayatkan dikatakan ada penutupnya seperti perisai dari besi seperti itu. Lalu ada beberapa alat yang lainnya, ketika diangkat maka keluarlah air yang berlimpah dan itu mereka yakini adalah air Zam-Zam. Setelah mendapatkan itu bertakbir Abdul Muthalib. Tentu Pak ya, sekali lagi saya katakan, keturunan dari Nabi Ismail masih mengenal Allah. Tapi karena hilangnya ajaran-ajaran yang benar, kemurnian ajaran tauhid yang benar, sehingga mereka musyrik. Akhirnya mereka menjadikan patung-patung itu, membenarkannya dengan mengatakan itu adalah perantara untuk menyembah Allah dan itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Maka kalau kita perhatikan patung-patung berhala Lata, Uzza, Manat, perempuan semua Pak. Dan itu Allah sangat murkai. Mereka sendiri nggak mau punya anak perempuan, tapi Allah mereka anggap punya anak perempuan. Nauzubillah, gitu ya. Baik, akhirnya ditemukanlah. Ketika ditemukan itu orang-orang berkumpul jadi heboh itu, antusias dan langsung mereka mengatakan kepada Abdul Muthalib, "Ya Abdul Muthalib, ini adalah sumurnya bapak kita semua, Ismail." Jadi mereka mengklaim seperti itu. Ya Abdul Muthalib, innaha bi'ru abina Ismail. Ini sumur bapak kita Ismail. Wa inna lana fiha haqqa. Dan di dalamnya berarti kami juga punya hak. Kami ini keturunan Ismail juga kira-kira. Keturunan Quraisy juga. Sebagaimana kamu keturunan Quraisy, maka kami juga punya hak. Ya. Fa asyrikna ma'aka fiha, maka sertakanlah kami kepemilikan saham di dalamnya. Karena memang dalam otaknya orang-orang Quraisy ini mereka sudah membayangkan akan dapat keuntungan yang besar kalau memperjualbelikan air Zam-Zam. Pertama memang itu kebutuhan, yang kedua ada semacam label yang diberikan bahwasanya itu adalah airnya Ismail. Tentu akan lebih berlipat Pak ya. Tetapi Abdul Muthalib Allah takdirkan tidak berpikir demikian. Dia merasa Allah pilih dia merasa dia yang dapat mimpi, dia merasa dia yang menggali, dia merasa dia menemukan, maka ia akan bertanggung jawab kalau air Zam-Zam itu akan diberikan secara gratis kepada siapapun yang membutuhkan. Ini memang kebaikan dari Abdul Muthalib. Dan ini bagian dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah menyiapkan jalur nasab terbaik untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga seharusnya Nabi Muhammad itu nggak boleh ditolak dakwahnya Pak, karena cucu dari Abdul Muthalib. Nanti juga ada kaitannya dengan Nasrani dan Persia yang berkuasa serta Yahudi ya Pak. Insya Allah nanti kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Baik, akhirnya saya singkat mungkin ya. Mereka ini karena bukanlah kerajaan, tidak ada yang dapat memutuskan secara absolut gitu ya, mutlak. Nggak boleh ya, jadi mereka sejajar seperti itu, satu suku dan yang lainnya. Maka kalau ada pertikaian, mereka cari penengah internal terlebih dahulu. Kalau dirasa orang-orang internal Mekah tidak dapat menjadi penengah di antara mereka, maka mereka mencari dari luar Mekah. Maka disepakatilah mereka akan pergi kepada seorang dukun wanita yang ada di Yathrib, yang ada di Madinah saat itu. Akhirnya poinnya mereka berjalan ke sana. Jadi ada satu kelompok yang pro dengan Abdul Muthalib, ada kelompok lain lawannya Abdul Muthalib. Ketika mereka jalan ke sana, ternyata seorang dukun wanita tadi sedang ada di Khaybar. Mereka tidak tahu betul daerah Khaybar itu, sedangkan bekal mereka hanya sampai ke sana. Tapi mereka tetap memutuskan untuk mencari ke Khaybar. Khaybar di utaranya Madinah. Ya, utaranya Madinah lagi. Nanti ada Khaybar, setelah itu Tabuk, lalu selanjutnya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya di pertengahan jalan sebelum sampai Khaybar, tapi sudah jauh dari Madinah, mereka kehabisan air. Ketika kehabisan air, kelompoknya dari Abdul Muthalib ini meminta pertolongan kepada yang berbeda pandangan tadi. Tapi tentu ini bagian dari keluarga mereka. Tapi satu tetes pun tidak diberikan.
Akhirnya Abdul Muthalib dan orang-orang yang ada di sekitarnya, bagian dari timnya itu bermusyawarah. Akhirnya keputusannya mereka menggali lubang masing-masing untuk menetap di sana, sehingga siapa yang duluan meninggal nanti dikubur. Paling tidak ada satu yang tidak terkubur, karena udah pasrah, nggak mungkin akan selamat lagi, udah nggak ada air. Baik, setelah itu dilakukan, tiba-tiba Abdul Muthalib berpikir, kita dalam posisi yang benar, tidak mungkin akan disia-siakan. Ketika ia bangkit, kudanya itu memukulkan kaki yang mengeluarkan air. Maka ketika air itu keluar, mereka langsung minum dan sebagainya. Nah, lawannya Abdul Muthalib, kelompoknya tadi juga kehabisan air pada akhirnya. Lalu mereka minta kepada Abdul Muthalib air yang juga mereka dapatkan secara luar biasa itu. Abdul Muthalib berbeda dengan mereka. Ia mempersilahkan, lalu memberikan air minum, sehingga diprotes oleh teman-temannya yang sama pandangannya tadi. Mengapa engkau berikan kepada mereka? Kata Abdul Muthalib, mereka adalah bagian dari kita, keluarga dari kita. Mendengar jawaban itu, mereka akhirnya sepakat, wahai Abdul Muthalib, sesungguhnya yang memberikan engkau air ini adalah yang juga memberikan engkau air yang ada di Mekah. Mereka mengatakan, kami wallahi ma nukhasimuka fi Zamzam abada. Setelah ini kami tidak akan mengganggu, memusuhi kontradiktif dengan apa yang engkau jadikan kebijakanmu terhadap Zamzam selamanya. Jadi silahkan, itu kebijakanmu, kami tidak ngambil bagian di situ. Betul-betul mutlak apa yang diinginkan oleh Abdul Muthalib. Akhirnya mereka pulang ke sana, dan memang Abdul Muthalib seperti yang kita sampaikan tadi, dia ingin membagikannya secara gratis, tetapi dia yang harus menunggunya, dia yang membagikannya. Kan kita bisa bayangkan Pak kalau tidak ada yang bertanggung jawab, maka pasti akan ada orang yang merasa dia punya kapasitas, ketokohan, akan mengambil semena-mena, yang bisa jadi akan mengurangi atau tidak memberikan kesempatan bagi orang-orang yang biasa. Baik, itu poinnya. Dan memang keutamanya air Zam-Zam itu sangat banyak. Rasulullah SAW bahkan mengatakan bahwa air Zam-Zam itu 5 syuribalahu. Air Zam-Zam itu manfaat khasiatnya berdasarkan niat apa kita minumnya. Jadi bahkan disampaikan dalam hadis yang lain, innaha mubarakah, itu air yang diberkahi. Innaha ta'amun tu'min, dia itu adalah makanan yang mengenyangkan. Maksudnya adalah hal yang sangat baik bagi tubuh kita. Maka dalam hadis itu kelanjutannya, ma'u Zamzam 5 syuribalahu. Air Zamzam itu kebaikannya, manfaatnya berdasarkan apa niat kalian meminumnya. In syaribtahu litashtafiya, kalau engkau minumnya agar berniat memohon mendapatkan kesembuhan, syafaqallah, Allah akan sembuhkan kamu. Wa in syaribtahu li sya'bika, kalau kamu minum agar dapat kenyang, asba'akallah, Allah akan kenyangkan. Wa in syaribtahu li qat'i zam'ika, kalau engkau minum untuk memutus dahaga hausmu, qata'ahullah, Allah akan putuskan haus. Makanya para sahabat, Ibnu Umar contohnya, kalau minum air Zam-Zam, ia sambil menangis memohon agar tidak menjadi golongan orang-orang yang kehausan di akhirat. Jadi minumnya bukan hanya sekedar minum Pak. Kalau dapat air Zam-Zam, niatkan apapun itu, karena keberkahan dari air Zam-Zam itu membuat doa-doanya dapat diterima. Baik Bapak-bapak jamaah yang cintai Allah, kita lanjut sedikit sebelum saya buka nanti, untuk menyambungkan kisah selanjutnya, yaitu datangnya pasukan gajah Jadi kita bisa bayangkan, sebelum air Zam-Zam ini ditemukan, para jamaah haji itu sudah banyak yang datang untuk beribadah. Hanya saja mereka harus menyiapkan modal yang sangat besar. Perjalanan dari kampungnya ke Mekah, lalu dari Mekah kembali ke kampungnya, khususnya air minum, kan gitu ya Pak. Setelah air Zam-Zam ditemukan dan Abdul Muthalib membuat keputusan air Zam-Zam digratiskan kepada siapapun, termasuk khususnya para jamaah haji, karena memang hikmahnya yang ia dapatkan dalam mimpi, air Zam-Zam itu dengannya taskil haji jal a'zam, untuk memberikan air minum bagi para jamaah haji. Maka tentu orang-orang akhirnya menjadi lebih bahagia karena modal mereka lebih sedikit. Mereka hanya menyiapkan modal dari kampungnya menuju Mekah, karena air minum dari Mekah menuju kampungnya, bahkan mereka dapat meminum airnya
Ismail, air Zam. Sehingga para jamaah haji lebih banyak lagi yang datang, dan itu membuat Abdul Muthalib terkenal satu jazirah Arab. Wajar kan Pak ya? Kira-kira wajar nggak Pak? Wajar. Dan biasanya kalau ketokohan seperti Abdul Muthalib, apapun yang kaitannya dengan Abdul Muthalib viral nggak kira-kira? Viral. Bayi yang merupakan cucu, banyak nanti cucu-cucu yang lahir, anak-anak bayi yang lahir. Kenapa Nabi Muhammad yang viral? Karena kaitannya dengan Abdul Muthalib. Ya. Bahkan Abdullah itu sendiri viral karena memang Abdul Muthalib harus menyembelih 100 unta lebih untuk menebus Abdullah. Bapak bisa bayangkan? Iya. Kalau ada orang di Depok ini yang menyembelih 100 sapi aja heboh kita. Apa sebabnya kan gitu ya? Gitu ya. Apalagi ini banyak sekali 100 unta. Bahkan dalam riwayat 200 unta. Nanti kita akan sampaikan kisahnya. Baik, poinnya adalah ya, semakin banyak orang-orang yang melakukan ibadah haji datang ke Mekah. Abdul Muthalib merasa dia tidak cukup hanya punya satu putra. Akhirnya dia menikah lagi dengan 4 istri, sehingga istrinya jumlahnya 5 saat itu. Ya, lalu dia bernazar, kalau dia diberikan 10 anak laki-laki, maka ia akan sembelih salah satunya untuk Hubal. Gitu ya, ya. Dia akan sembelih salah satunya untuk Hubal. Maka memang ada 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Sedangkan Abdullah itu nanti kandung dengan Abdul Manaf yang kita lebih kenal dengan nama Abu Thalib, dan seorang wanita yang bernama Sofiyah. Ya, yang bernama Sofiyah. Insya Allah kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Karena memang datangnya pasukan gajah, Abraha menghancurkan Ka'bah, itu juga kita akan sebutkan asal usulnya. Karena Abraha itu bukan orang Arab, bukan orang Yaman, dan gajah itu bukan kendaraannya orang Arab, itu kendaraannya orang Afrika. Kok bisa Abraha datang ke Arab, datang ke Yaman gitu ya? Apa sebabnya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, itu mungkin Bapak yang dimuliakan Allah. Kita akan bahas nanti kisah satu Ashabil Fil, kisah dari pasukan gajah, yang sebelumnya kita juga akan bahas nanti kaitan tentang mungkin terkait Abdullah yang ditebus nanti setelah pasukan gajah ya Pak ya. Karena kita akan mulai membahas dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin masih ada waktu, saya kembalikan. Kalau biasanya jadi ternyata banyak kisah yang belum kita ketahui, seperti jam-jam ternyata dia sempat saya baru tahu ini. Alhamdulillah, mungkin ada jemaah yang ingin bertanya atau ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai macam keturunan dari itu masih berselisih kan? Kaitannya dengan urusan pemerintahan, urusan agama, atau urusan yang benar-benar sebenarnya di negara itu tidak menjadi satu gitu dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah wassalatu rasulillah. Pertama Pak ya, bahwa yang dilakukan oleh orang-orang Arab saat itu adalah fanatisme kelompoknya. Maka memang dari dulu tradisinya orang Arab itu daerah, tempat tertentu, perkampungan itu nama tokohnya. Sampai Yasrib itu sendiri itu nama tokoh, nama orang yang dianggap punya kontribusi besar, sehingga saling klaim satu dan yang lainnya, seperti yang terjadi nanti antara suku Aus dan suku Khazraj, yang mereka berperang sampai lebih dari 5 tahun ya, karena saling mengklaim mereka yang lebih berhak terhadap itu sendiri. Jadi memang sebelum Rasulullah diutus, fanatisme kesukuan itu sangat besar, sangat terasa
Ya, bahkan di usia 35 tahun nanti Pak ya. Rasulullah usia 35 tahun itu pernah Ka'bah itu direnovasi. Kita akan lebih detailkan nanti. Lalu orang-orang Arab itu mereka berselisih ketika ingin meletakkan Hajarul Aswad. Karena mereka merasa lebih mengklaim mereka yang lebih berhak, lebih besar kontribusinya terhadap Mekah, apalagi Bani Makhzum, sukunya Abu Jahal, ya, dan lain sebagainya. Mereka merasa lebih baik dibandingkan suku yang lain, sehingga hampir terjadi perang saudara, bukan hanya satu dan dua pihak, tapi seluruh suku-suku yang ada itu karena saling mengklaim mereka yang lebih berhak. Hadirnya Rasulullah justru mempersatukan. Ya, maka Rasulullah nanti minta ada satu kain diletakkan, Hajarul Aswad diletakkan di tengah-tengah, lalu setiap suku itu Rasulullah minta ada perwakilan mengangkatnya bersama lalu diletakkan bersama-sama. Ketika Islam hadir, kelompok-kelompok itu sudah dihapuskan. Makanya hikmahnya nanti diantara, kan 3 tahun Rasulullah berdakwah yang dikenal dengan dakwah Syriah, itu yang masuk Islam 40 orang Pak. Dan kalau kita lihat 40 orang ini dari berbagai suku. Ya, contoh orang-orang yang awal-awal masuk Islam itu ada Ali bin Abi Thalib. Tentu Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim, sukunya Rasulullah. Tapi juga ada Abu Bakar dari Bani Taim bin Murrah, ada Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Ya, ada misalnya di tahun-tahun awal ada Sa'id bin Zaid dari suku Bani Adi, sukunya Umar bin Khattab. Kalau Umar kan nanti, maksudnya agak belakangan ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga ketika masuk ke dalam agama Islam tidak ada lagi kesukuan, mereka sama sebagai muslim, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Bahkan dari Mekah Pak ya, sudah dipersaudarakan, bukan hanya di Madinah. Makanya Abu Bakar dan Umar itu sudah dipersaudarakan, yang bahkan secara hukum kalau salah satunya wafat mereka saling mewarisi. Tapi nanti dihapus ayatnya ketika tahun ketiga setelah hijrahnya Rasulullah. Ya, turun surat An-Nisa yang menghapus hukum bahwasanya yang dipersaudarakan itu saling mewarisi. Karena saling untuk waris itu harus disebabkan pertama oleh nasab, yang kedua oleh pernikahan, walaupun yang ketiga tentunya dengan membebaskan budak. Kalau sekarang kan sudah tidak ada ya Pak ya. Baik, maksud saya Islam itu justru menghapus, karena itu menyebabkan perpecahan. Bahkan ketika di Madinah pun demikian, walaupun nanti ada Muhajirin dan Ansor. Ya. Dan itu terus dipersatukan oleh Rasul, dan memang itu adalah tugas yang berat. Rasul pun mempersatukan antara Muhajirin dan Ansor, itu juga banyak ujiannya Pak ya. Baik, pada akhirnya Islam itu sama semuanya. Ketika runtuhnya Bani ya atau Ottoman ya pada tahun 1924, maka negara-negara Arab ini ya, mereka di bawah arahan dari Amerika, dan itu fakta ya, membuat kerajaan-kerajaan sendiri. Maka kita mengenal sekarang salah satunya Saud. Saud itu nama orang Pak. Saud itu nama tokoh. Lalu dikembalikanlah, dianggap Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, karena Saud itu raja pertamanya. Padahal cuma satu suku dijadiin kerajaan. Qatar dijadiin kerajaan, Uni Emirat Arab jadiin kerajaan. Yang penting berpecah, gitu ya. Jadi kembali diangkat, dan sehingga sekarang begitu. Bahkan di Arab sendiri ada Qahtan. Qahtan itu dianggap suku yang sebenarnya lebih dekat ke Qatar, yang memang dari dulu ada masalah. Makanya kalau Qahtani di Saudi itu agak disegani lah. Mungkin kita kalau sekarang kan kita juga ada kan di Indonesia suku-suku, tetapi tidak semacam fanatismenya tidak berlebihan lah Pak ya, karena sama Indonesia. Nah, kalau terkait kebijakan semuanya kembali kepada raja. Berarti rajanya sampai sekarang ya, Muhammad bin Salman itu masih anaknya, keturunan dari silsilah Saud, Raja Saud. Gitu ya Pak ya, Raja Saud. Ada nggak suku yang lain bisa jadi raja? Nggak bisa, karena sistem kerajaan itu turun temurun berdasarkan nasab, gitu ya. Tidak bisa. Jadi akan selanjutnya begitu. Perpecahan ada nggak? Dari dulu perpecahan antara keluarga dari Saud sendiri. Faktanya dari sejak dulu ya kan, ada saling berebut kekuasaan untuk menjadi raja dan sebagainya, kan gitu ya Pak ya. Sampai sekarang ya Pak ya. Khawatir nanti saya ditangkap nih ya. Ya, Muhammad bin Salman juga memenjarakan pamannya sendiri kan, yang sangat kaya raya, dipenjarakannya karena dikhawatirkan mengganggu kelanjutan dari ya Raja Salman itu. Baik, jadi
kembali kepada sistem kerajaan tadi. Kalau perpecahan dari luar suku Saud itu tidak bisa, Pak. Bahkan sampai ulamanya kalau berbeda dengan kebijakan kerajaan ditangkap. Dan tentu ini bukan sistem yang menjadi semacam kiblat dalam standar hukum Islam, atau bahkan kalau Bapak namakan sekarang khilafah. Enggak seperti itu gitu loh. Ya, makanya kalau ditanya negara yang mana gitu ya kan, yang menggambarkan ya, konsep nubuah gitu ya. Apalagi dilanjutkan dari Rasul ke Abu Bakar berbeda, dari Abu Bakar ke Umar berbeda, dari Umar ke Utsman berbeda, dari Utsman ke Ali berbeda, dari Ali ke Hasan dulu berbeda, dari Hasan nanti ia serahkan kepada Muawiyah berbeda. Muawiyah membuat dinasti kerajaan pertama yang dinamakan dengan istilah Bani Umayyah, karena dia menginginkan anaknya Yazid untuk menjadi raja setelahnya. Dan itu ditentang nggak oleh para sahabat? Ditentang. Terjadi nggak peperangan? Terjadi. Makanya nanti ada faktanya, Abdullah bin Zubair bin Awwam itu dibunuh. Saya itu pernah ditanya ya Pak oleh jamaah terkait kejadian antara Muawiyah dan Ali. Kok bisa dua sahabat, ahli surga dua-duanya, kebaikan bagi mereka dua-duanya, kok bisa berperang satu dan yang lainnya? Saya jawab saat itu, jawaban singkatnya adalah hoax, berita hoax. Ya, karena Muawiyah itu gubernur di Syam saat itu, Pak. Sedangkan Ali di Kufah. Utsman saat terbunuhnya di Madinah. Dan dulu tuntutan dari Muawiyah jelas, kami tidak akan membayar Ali bukan karena Muawiyah merasa dia lebih berhak dari Ali, tidak Pak. Ini sahabat Rasul kok. Ini orang soleh. Muawiyah ini banyak meriwayatkan dari Rasulullah hadis. Tapi dia benar-benar karena ada kesalahan informasi, dia ingin Ali menuntaskan masalah pembunuhan Utsman, cari pembunuhnya kisos, karena isu yang berlaku yang membunuh Utsman bukan orang jauh tapi Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Wah, itu fatal kan ya. Padahal Ali sudah memastikan kalau Muhammad bin Abu Bakar bukan pembunuhnya. Tapi Muawiyah, kenapa kita katakan loh kok hanya Muawiyah? Mesir nggak nanya, ya kan? Yang lain nggak nanya, karena Muawiyah merasa ada tanggung jawab sebagai keluarga. Tadi kan sudah saya sebutkan, mereka sama-sama dari Bani Umayyah, nasabnya ketemu di Umayyah. Ya, jadi satu suku, satu keluarga, gitu ya. Jadi Pak, sekali lagi, Islam itu selalu berupaya untuk menghapus fanatisme kelompok. Makanya kalau sudah masuk dalam Islam, suku-suku kita ini nggak ada yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Melayu tidak boleh merasa lebih bagus dibandingkan suku Jawa. Jawa nggak boleh merasa ya saya harus di stop pertama ini gitu ya. Ini pulau kami nih, orang-orang Sumatera keluar situ gitu, enggak. Karena kalau sudah masuk ke masjid, mau kulitnya hitam putih, mau dia asalnya ya dari keluarga mana, suku mana, mau dia kaya, mau dia miskin, semuanya sama. Makanya Islamlah nanti kita akan sebutkan faktanya, Islam yang justru hadir untuk menghargai ya pluralisme itu Pak. Ya, salah satu buktinya nanti Piagam Madinah. Saat di utaranya Madinah itu Romawi, di sebelah timurnya ada Persia, di bawahnya ada Mekah dan ke bawahnya ada Yaman, dan selanjutnya ada Habasyah. Semuanya boleh nggak yang memimpin, boleh nggak yang bersama-sama itu beda agama? Nggak boleh Pak, dijadikan budak. Ya, tapi Madinah justru membuat piagam yang semua orang di Madinah berhak, Yahudi berhak, ya, Majusi berhak. Masih ada orang Majusi di dalamnya, termasuk kaum muslimin. Itu fakta. Insya Allah kita akan tekankan itu. Allah alam ya. Jadi kalau ditanya itu faktanya ada. Tapi kalau terkait kebijakan kerajaan, karena sistemnya kerajaan kembali ke keturunan Saud, dan keturunan Saud sekarang yang berkuasa adalah Muhammad bin Salman dari Raja Saud. Allah alam bisawab, mungkin itu. Baik, mungkin waktunya sudah habis, silakan. Alhamdulillah sudah masuk waktu Isya. Kita sendiri doa. Baik Bapak jamaah yang cintai Allah, kita awali doa munajat kita dengan beristighfar kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan, kita upayakan, Allah terima. Semoga apa yang kita laksanakan bagian dari memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih.
min jamil ma'asi wa dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.